Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ikhlas. Tentunya kita semua sudah ketahui bersama bahwasanya yang menjadi barometer diterimanya amal seseorang adalah ikhlas. Amal perbuatan, amal soleh, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ketika tidak dilandasi oleh keikhlasan, sebanyak apapun amalan tersebut, seindah dan sebaik apapun amalan tersebut, maka amalan tersebut tidak akan ada arti dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qabul dan tidaknya tergantung pada keikhlasan seorang hamba tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali Al-Jurjani, di sana beliau menjelaskan tentang makna ikhlas. Beliau menjelaskan ikhlas adalah engkau mengerjakan amal, engkau tidak mencari seorang untuk melihat amalmu kecuali Allah. Ikhlas juga bisa diartikan bersih dari berbagai kotoran. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari definisi yang dijelaskan oleh Ali Al-Jurjani, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ketika kita melaksanakan amal ibadah, amal soleh, maka kita tidak perlu mencari siapapun, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cari untuk menjadi saksi, untuk memerhatikan kita. Nah, itulah makna ikhlas. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam banyak kesempatan ada salah seorang ilmuwan kita, mufassir kita di Indonesia yang kita semua sudah kenal beliau, yakni Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Seringkali beliau menggambarkan ikhlas itu dengan gelas yang dipenuhi dengan air putih murni, belum ada campuran apapun. Begitu pula dalam hal ibadah, tidak ada satu titik pun yang lain selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan akhirnya. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau yang berjudul Nashaihul Ibad menjelaskan bahwa ikhlas itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan, teman-teman sekalian. Nah, tingkatan yang pertama adalah seseorang mengerjakan ibadah tidak ada orientasi dan tendensi apapun selain hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk kenikmatan di akhirat nanti tidak ada di dalam benaknya. Supaya terhindar dari neraka tidak ada dalam benaknya. Inilah derajat ikhlas yang paling tinggi, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian tingkatan yang kedua adalah mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibarengi dengan ada orientasi supaya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Ini masuk dalam kategori ikhlas tingkatan yang kedua. Jadi tidak salah teman-teman sekalian, misalnya kita sholat supaya kita masuk surga, kita mengaji membaca Al-Quran supaya terhindar dari azab kubur,
supaya ini dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, masih masuk dalam kategori ikhlas, tapi tingkatan yang kedua. Adapun yang ketiga, tingkatan yang ketiga yakni mengerjakan amal ibadah, amal soleh semata karena Allah, ikhlas karena Allah, namun ada dibarengi oleh hajatan-hajatan duniawi, harapan-harapan duniawi. Sebagai contoh, kita melaksanakan sholat sunat duha. Sholat sunat duha dengan harapan mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki, meluaskan rezeki. Kita baca sholawat, istighfar, baca istighfar dengan harapan mudah-mudahan kita punya hajatan, ada keinginan-keinginan kita, ada cita-cita kita tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sah-sah saja. Ya, ini pun sah-sah saja. Ini adalah derajat ikhlas yang paling rendah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ada 3 tingkatan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua ya bisa masuklah salah satu di antara 3 tingkatan ini. Adapun selain yang 3 ini, dalam sambungan penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa ma'adda dalika, ya, selain yang itu tidak termasuk sama sekali. Misalnya kita mengerjakan amal ibadah, kita sholat, kita mengaji membaca Al-Quran, kita zikir, tadarusan Al-Quran, atau amalan-amalan apapun itu yang bernuansa ibadah, ketika yang menjadi niatnya supaya dilihat orang, supaya didengar orang, mendapat pujian, mendapat kecintaan makhluk, mendapat perhatian makhluk, maka itu bukanlah keikhlasan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurnikan keikhlasan kita dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap hembusan napas kita, dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Orientasi akhirnya adalah ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Seperti diajarkan oleh guru-guru kita, yakni ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu adalah maksud dan tujuanku. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, sehingga semua amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.